Okay, class. This is the explanation for meeting X of our course, Unit 7, The Sound of Music. And in this unit, we are going to focus on reading skill, especially tackling long text. Ya. Jadi di sini yang akan dipelajari itu adalah bagaimana kita menghandle ketika kita menghadapi teks yang panjang dalam IELTS. Ya. Okay. The first one is page 57. Focus on reading the sound of music. Yeah. Let's see the academic briefing. Academic reading tackling long text. Yeah. A major challenge of the reading model is dealing with a large amount of text in a short time. Ya. Jadi di sini tantangannya adalah dalam IELTS itu bagaimana kita bisa menguasai teks yang panjang dalam waktu yang singkat. Ya. A single passage may be up to 900 words long, and the three passages together contain 2,700 words. Ya. Jadi ini panjang sekali, satu passage saja itu bisa berisi 900 kata, sedangkan untuk satu teks lengkap 3 passages atau 3 paragraf itu sampai 2.700 kata. Kemudian dalam setiap passage-nya, ya, at least one passage will put forward a detail. Ya, jadi dalam setiap paragrafnya juga mengandung hal-hal detail, logical argument, ya, argumen-argumen yang logis, ya, dan juga terkadang mengandung diagram ataupun grafik dalam teksnya. Ya, so let's see the general strategies. The first one is form a general pictures of the content and how it is organized. Ya, jadi kalau sudah menghadapi teks, pertama Anda harus punya gambaran tentang apa yang dibicarakan. Itu general pictures namanya ya, dari isi of the content dan bagaimana teksnya disusun, bagaimana cara dia menyusun teks. Nanti ini dibahas lebih detail. Ya. Next one, study the question. Selalu kalau dapat text reading, jangan baca teksnya secara lengkap dulu, tapi bacalah soal. Ya. Study the question. Kalau kita sudah mempelajari pertanyaan, kita bisa mengidentifikasi informasi apa yang perlu kita cari di dalam teks. Ya. Locate relevant section. Jadi kalau sudah dapat kata kuncinya, kita tinggal mencocokkan section atau bagian dari teks yang cocok atau sesuai dengan detail yang kita cari. Ya. Oke, ini ada penjelasan lebih detail tentang general picture study. Ya. The main topic of an article is usually set out in the first paragraph. Jadi biasanya gambaran umum itu muncul di introduction dan di paragraf pertama. Ya. Subtopic are often made clear in the first sentence of each paragraph. Dan subtopik atau topik-topik penting yang akan dibahas biasanya ada di kalimat pertama setiap paragraf setelahnya. Ya, jadi ini adalah tempat yang tepat untuk Anda memulai memahami isi general pictures-nya. Ya, ini adalah latihan untuk paragraf yang setelahnya. Read the first paragraph of article on page 58 to 59, ya, and the first sentence of each of the following paragraph. Jadi Anda baca paragraf pertama, kemudian kalimat pertama dari setiap paragraf setelahnya. Ya. Dan putuskan ini yang mana yang paling tepat menggambarkan, dan itu jawabannya adalah B, ya, the function of music in human society. Ya, nanti bisa Anda baca. Next, let's see page 59, ya. Jadi di sini ada salah satu bentuk latihan yang dibahas, ya. Kalau scanning for specific information itu sudah sering kita bahas, ya. Bagaimana kita mencari informasi detail, itu scanning, ya. Exam practice true, false, and doesn't say. Jadi nanti di sini ini ada salah satu bentuk tugas Anda, ya. It can sometimes be tricky to choose between no or false and not given. Yang sering membingungkan, kalau yes itu jelas statementnya benar dari teks, ya. Tapi kalau no atau false dan not given, ini yang sering membingungkan. Kita lihat task approach-nya, ya. The main difference between the two answers is that if you make a no or false statement given, it should be true according to the text. Jadi kalau Anda mau pilih no atau false, itu memang di dalam teks dikatakan statement itu salah. Ya.
Jadi sekali lagi statement itu memang ada di dalam teks dan dinyatakan salah, ya. Tetapi if you make not given or doesn't say statement to say not say statement negative, it will not necessarily be true, ya. Jadi kalau itu meragukan, rasa-rasa tidak tetapi tidak ada di dalam teks, maka itu lebih tepat dinyatakan dengan not given atau doesn't say, ya. In this spatial adaptive task, there are 4 false and 4 doesn't say answer. Ini di tugas Anda nanti, ya. Jadi cuma ada 2 pilihan, ya, no or false atau not given atau doesn't say, ya. Di sana ada 4 jawaban false dan 4 jawaban doesn't say. Nanti di latihan Anda, ya. Now the question are in the same order in information in the text. Jadi untuk jenis soal seperti ini biasanya pertanyaannya itu susunannya sama dengan informasi di dalam teks, berurutan, ya. Next, jenis soal berikutnya itu adalah matching. Matching itu mencocokkan, ya. Jadi dalam soal ini, you are given a list of opinions and you have to match them with the sources which are mentioned in the text, ya. Nanti Anda di sini akan diberikan daftar opini, ya, dari si pembuat soal dan Anda harus mencocokkan dengan sumber yang disebutkan di dalam teks, ya. Tasks like this are often set with text which discuss slightly controversial topics. Biasanya matching muncul untuk topik yang berisi hal-hal kontroversi, ya. Karena untuk hal yang kontroversi biasanya dikutip pendapat-pendapat sejumlah ahli, ya, where number of expert opinion are quoted, ya. Now the question may not be in the same order in the same information in the text. Jadi kalau matching itu diambil acak dari teks, jadi nggak berurutan. Kalau yang tadi berurutan, ya. Ini task approach-nya. Yang pertama, find the names of expert or sources in the question and underline or highlight them in the text. Jadi kalau Anda sudah baca soal, itu di pilihan jawabannya ada nama-nama ahli, berarti Anda harus fokus ke nama ahli itu, cari di dalam teks dan ditandai, ya. Kalau reading yang lalu itu tentang nama-nama kota, kalau sekarang itu nama-nama expert. Ini contoh soalnya, ya. Nah, ini contoh soalnya. Lihat di dalam kotak di bawah itu ada nama Dr. Jel Atem, ya, Dr. Jeffrey Miller, Dr. Adrian Nord, and Stephen Pinker, ya. Berarti Anda cari nama-nama ini dan Anda tandai di dalam teks, ya. Carefully study what is said about the first expert's view. Jadi yang diperhatikan betul adalah ketika namanya pertama kali ketemu dan apa view pertamanya, apa statement pertama dari expert tersebut. Biasanya itu yang dimunculkan atau yang diperdebatkan, ya. Look for a match in the list of opinions. Remember that the question is unlikely use the same words. Look for synonyms and parallel expression. Jadi kalau Anda sudah ketemu nama ahlinya, sudah lihat view-nya at glance, ya, sekilas, Anda sekarang cocokkan. Dan hati-hati, biasanya unlikely use the same words. Biasanya dia pakai sinonim, tidak kata yang exactly the same, nggak persis sama, ya. Jadi look for synonym and parallel expression, ya, yang ungkapannya sama. And then continue this way. Dan terus caranya seperti itu, katanya be careful, some experts may be quoted more than once in the text. Kadang-kadang satu expert itu di-quote atau dikutip pendapatnya beberapa kali, tetapi tidak disebut namanya berulang-ulang. Kadang dia memakai kata ganti pronoun, ya, he said atau in her opinion. Nah, ini perhatikan. Kalau he said berarti dia ini expertnya si laki-laki, dan in her opinion itu untuk yang perempuan. Ya. Kita akan coba bahas, ya, sekitar 2 pertanyaan dari question 14 to 19, ya. Look at the following statement and the list of people below. Ya, lihat statementnya 14 sampai 19 dan daftar dari expert atau people-nya A to D. Match the statement with the people who made them. Cocokkan statementnya dengan ahli yang menyatakannya, ya. Lesson number 14. Musical skills may suggest a number of positive qualities in a person, ya. Jadi katanya kalau kita punya skill di bidang musik, ya, ini bisa memberikan kualitas atau efek-efek positif ke dalam
diri seseorang. Nah, ini statement siapa? Ya, kalau Anda sudah tandai tadi mungkin ketemu. Ya, jadi ini saya berikan contoh jawabannya. Jadi statement dari jawaban nomor 14 ini saya temukan di paragraf kelima. Ya, itu the first sentence, musical talents. Ya, jadi di screenshotnya nggak terlalu jelas ini. Musical talents, he says, can indicate many desirable qualities in a mate: the mental competence to learn notes and lyrics, ya, the social intelligence required to part of orchestra and corporate, bla bla bla. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata music talents, ya, ini bisa indicate many desirable qualities, ya. Jadi hal-hal kualitas-kualitas yang diinginkan, ya, yang diinginkan banyak orang. Cuma di sini yang ada nggak ada nama, ya, yang ada hanya he says di paragraf 5. Berarti kita merujuk ke akhir paragraf 4. Nah, di sana ada nama Dr. Miller. Dr. Miller itu complete name-nya adalah Geoffrey Miller. Maka jawabannya B. Dr. Geoffrey Miller, ya. Next, question number 15. If music disappeared, it would have almost no effect on our life. Katanya kalau musik ini menghilang dari muka bumi ini kayaknya nggak ada efek, ya, nggak ada efeknya terhadap kehidupan. Ini pernyataan siapa? Oke, jadi itu saya temukan di paragraf ke-7, ya. Jadi baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. In the sixth line of paragraph 7. Music could vanish from our species and the rest of our lives would be virtually unchanged. Ya. Jadi bisa saja nih musik ini menghilang, ya, dari our species, dari kehidupan kita, ya, manusia. Tetapi, ya, our lives would be virtually unchanged, ya. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Berarti tidak ada pengaruhnya. Ini pendapat dari siapa? Kita lihat ada nama Steven Pinker. Maka jawabannya adalah D, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini sudah saya buat juga di sini. Silakan Anda cari statementnya yang cocok. 16 and 17 ini interchange, ya. Boleh 16B, boleh 16A, yang penting dia A dan B. Kemudian 18 itu C and 19 itu D, ya. Oke. Itu saja penjelasan dari saya untuk materi yang kali ini. Ini ada tugas, ya. Your assignment question 1 to 8 and question 9 to 13, ya. Disertai statement dari teks. Jadi nanti setelah Anda memberikan jawaban, buat di bawahnya statementnya, ya. Jangan biasakan copy paste. Trust yourself, ya. Ilmu itu, ingat, ilmu itu adalah kekayaan yang abadi dan itu untuk diri Anda. Kalau Anda tidak memakainya untuk keluarga Anda, bisa di-share, ya. Jadi percaya dirilah untuk mengerjakan soal ini sendiri. Question 1 to 8 ini untuk jenis soal yang false and doesn't say, ya. Ingat jawabannya ada 4 false dan 4 doesn't say di sana. Nah, question 9 to 13 ini matching, ya. Jadi cocokkan opinion dengan list of endings. Apa endingsnya yang cocok? Ingat, di sini banyak digunakan sinonim atau parallel expression, not exact words, ya. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, ya. Thank you for your attention and remember to do the task on time. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.